Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang rukun Islam, di mana kita sedang membahas poin konsekuensi syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang kelima adalah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan. Kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Manusia biasa seperti kita, namun Allah beri kelebihan dengan risalah. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Beliau tidak punya kemampuan yang bersifat keilahian, ketuhanan, kecuali mukjizat-mukjizat yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi, mukjizat itu bukan sesuatu yang bisa muncul dengan kehendaknya para rasul. Misalnya Nabi Muhammad SAW tiba-tiba dites, bisa nggak nurunin hujan? Tanpa izin Allah, Rasulullah tidak bisa nurunkan hujan. Atau Rasulullah SAW ketika itu beliau membelah bulan, tanpa izin Allah, Rasulullah tidak bisa membelah bulan. Beliau hanya bisa menunjukkan mukjizat-mukjizat itu atas izin Allah, bukan atas keinginan beliau sendiri. Apalagi orang-orang biasa yang ngaku-ngaku bisa terbang, bisa nurunkan rantai emas dari langit, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menurunkan hujan dan lain-lain. Rasulullah saja, kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bisa menunjukkan mukjizat, apalagi manusia yang lain. Nah, Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Beliau tidak punya sifat keilahian, baik ketika beliau masih hidup ataupun sesudah meninggal. Maka tidak boleh kita bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika beliau sudah meninggal, beliau sudah terputus dengan kehidupan dunia. Beliau sudah tidak ada hubungannya lagi dengan orang-orang yang masih hidup. Gimana pun kita menangis depan kuburan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku pengen rizki, aku pengen anak, aku pengen apapun. Gimana pun kita bersedihnya, gimana pun kita meratapnya di depan kuburan Rasulullah SAW, bisa nggak Rasulullah memenuhi kebutuhan kita? Bisa nggak Rasulullah menjawab panggilan kita? Atau minimal dengar nggak Rasulullah perkataan kita tadi? Tidak, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau sama seperti manusia yang lain. Hubungannya dengan yang hidup di dunia itu sudah terputus. Beliau tidak mampu mendengar apapun yang kita katakan. Kalaupun beliau bisa mendengar, beliau tidak bisa menjawab. Beliau tidak bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sebagai pengikutnya yang sudah bersyahadat bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, dan di antara konsekuensinya kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat keilahian, kemudian kita bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pernah dengar gak nasyid kasidah yang populer di tahun 2000-an, 2010, 2009? Kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu kira-kira betul nggak liriknya? Betul nggak artinya? Di dalam lirik itu si pembuat syair berkata, Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku dengan Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana, sampaikanlah kepada Allah tujuan-tujuan kami, hajat-hajat kami. Betul nggak ini? Ini termasuk syirik. Karena Nabi SAW ketika sudah meninggal, dia sudah tidak mampu lagi apa-apa. Dia sudah terputus antara kehidupan dunia dan akhirat, antara alam barzah dan alam dunia sudah terputus.
Nabi tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Kalaupun Nabi mendengar, dia tidak bisa menjawab apa yang kita minta. Beliau tidak bisa memenuhi hajat kita. Maka sebagai seorang muslim kita tidak boleh bertawasul dengan Nabi SAW, karena ini adalah sebab tersesatnya umat-umat terdahulu. Orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi apa? Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka tempat beribadah. Mereka tidak sujud kepada kuburan nabi, tidak. Mereka menjadikan kuburan tempat beribadah. Maka apa kata Nabi? La'anahullah, la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Nah, sekarang kita sebagai pengikut Nabi, padahal Nabi sudah memperingatkan dari zaman dahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tersesat, mereka dilaknat karena menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kita sekarang umatnya Rasulullah malah menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Maka ini menyelisihi syahadat kita kepada Nabi SAW. Menyelisihi syahadat kita kepada Nabi SAW. Kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah menghormati hadis-hadis Nabi SAW. Menghormati hadis-hadis Nabi SAW, baik yang disampaikan melalui lisan ataupun yang ditulis di dalam kitab. Kita harus menghormatinya. Jangan sampai hadis-hadis Nabi SAW diletakkan sejajar dengan kaki. Ini menunjukkan kalau kita tidak menghormati hadis Nabi SAW. Ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi SAW, kita tidak boleh mengangkat suara. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan kita pada hadis Nabi SAW. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan memanggilnya sebagaimana panggilan kalian kepada sesama kalian, maka amalan-amalan kalian akan gugur sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah, yang menarik, ketika hadis ini turun, ada seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Beliau adalah seorang penyairnya Rasulullah SAW. Beliau memiliki suara yang besar, yang tinggi. Kalau beliau membaca syair di sini, orang paling belakang semuanya dengar. Ketika ayat ini turun, Sabit bin Qais lari pulang ke rumah. Dia menangis siang dan malam. Dia tidak pernah lagi muncul di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah merasa kehilangan. Di mana nih Sabit, kok nggak pernah muncul? Kemudian kata orang-orang, dia sekarang lagi di rumah wahai Rasulullah. Dia tidak berhenti menangis. Kenapa? Coba panggil. Ketika Sabit bin Qais sampai ke hadapan Nabi SAW, Sabit berkata apa? Ya Rasulullah, aku telah celaka wahai Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, antahbatu a'malukum antum la tash'urun, amalan-amalan kalian gugur sedangkan kalian tidak menyadarinya. Aku memiliki suara yang besar wahai Rasulullah. Ayat ini turun karena aku ya wahai Rasulullah, katanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Jangan takut wahai Qais, wahai Sabit, sesungguhnya engkau akan mati syahid dan engkau adalah penghuni surga. Coba kita lihat di sini. Bagaimana para sahabat sangat takut sekali amalan-amalan mereka hilang. Karena apa? Karena mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW. Nah, kita juga seperti itu. Ketika hadis Rasulullah SAW dibacakan, kita harus menghormati perkataan Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengangkat suara. Orang sedang bacakan hadis, yang belakang ngobrol. Tidak boleh seperti itu. Yang depan lagi baca hadis, yang belakang teriak-teriak. Tidak boleh seperti itu, karena ini termasuk tidak menghormati perkataan Rasulullah SAW. Kemudian rukun Islam yang kedua
wa tuqimas shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mendirikan salat. Mendirikan salat dengan rukun-rukunnya, tepat waktu, pada waktunya, semua rukunnya, syaratnya, wajibnya terpenuhi. Ketika semua itu sudah terpenuhi, maka baru kita bisa mendirikan rukun ini. Karena salat itu bukan sekadar gerakan. Salat bukan sekadar gerakan. Salat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat semua isinya doa. Salat adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah keadaan di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meremehkan salat. Jangan sampai salat kita hanya dijadikan kebiasaan sehari-hari yang terus berulang. Waktu zuhur ya zuhur, waktu asar ya asar, maghrib ya maghrib. Tidak meninggalkan bekas apa-apa di hati kita. Karena apa? Karena kita hanya menganggap sholat sebagai kebiasaan, tidak meninggalkan bekas di dalam hati kita. Maka hendaknya ketika sholat kita fokuskan pikiran kita 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan dunia itu sejenak. Sholat berapa menit sih Pak? Tadi sholat isya berapa menit? 5, 10 menit. Ya, paling lama 10 menit, 15 menit. Tidak lama, kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita. Kita fokuskan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta banyak. Sehari hanya 5 kali. Sholat wajib sehari hanya 5 kali. Coba kita bayangkan. Dahulu pertama-tama ketika sholat disampaikan pada Rasulullah berapa kali? Ketika Isra Mi'raj berapa kali diperintahkan oleh Allah? 50 kali. Bukan 50 rakaat Pak, 50 kali. 50 waktu. Ya, kalau sehari ada 24 jam, berarti setiap 1 jam kita sholat berapa kali? Dua kali. Kuat gak kita kali 50 kira-kira? Kuat gak kira-kira? Setiap setengah jam sholat kuat gak Pak kira-kira? Udah dikorting tuh sama Allah. Dari yang awalnya 50 jadi 5. Tinggal 5. Subuh ke zuhur panjang waktunya. Zuhur ke asar sekitar 3 jam. Asar ke maghrib sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Maghrib ke isya 1,5 jam. Isya ke subuh panjang waktunya. Cuman 5 kali yang Allah minta ke kita. Masa kita gak bisa fokus? Masa kita tidak bisa sejenak meninggalkan dunia kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah. Membayar zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Terkadang ini yang masih banyak dilalaikan orang-orang yang sudah harus mengeluarkan zakat. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang duitnya banyak, para pedagang misalnya, itu di dalam hartanya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, kata Allah. Di dalam harta-harta mereka ada hak dari orang lain yang harus dipenuhi. Sebagai seorang muslim, kewajiban kita tidak hanya zakat fitrah, namun ada juga yang namanya zakat mal. Maka harus kita perhatikan. Ketika kita punya tabungan emas misalnya, sudah sampai nisab 85 gram, sudah sampai haul 1 tahun, maka wajib kita zakatkan. Berapa zakatnya Pak? 2,5%. Kalau kita punya uang 100 juta, tabungan 100 juta, sudah sampai haul 1 tahun, kira-kira berapa zakatnya? 100 juta berapa zakatnya? Kenapa Pak? Kenapa belum sampai zakat? 300 juta ke emas. Nah, cuman para ulama ya berpendapat kalau zakat mal itu mengikut kepada nisab perak, bukan emas. Kalau perak itu sekitar 500
gram. Sekarang berapa? 1 gram perak berapa harganya sekarang? Kayak kalkulator kali Pak ya. Seragil ya pengusaha nih, harusnya jago ngitung-ngitung. 595 dikali berapa sekarang kira-kira perak? Berapa Pak? 20.000. Berapa? Oke, kita hitunglah 50.000 misalnya. 50.000. Berarti nisab zakat mal itu ada sekitar 29.750.000. Walaupun di situ ada khilaf, ada yang bilang nisabnya itu mengikut nisab emas, ada yang bilang mengikut nisab perak. Namun para ulama yang rajih dari pendapat itu adalah mengikut nisab perak. Karena apa? Karena itu lebih menghormati hatinya orang-orang miskin, orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun tidak masalah bagi yang mengambil pendapat bahwasanya nisab zakat mal mengikut nisab emas, tidak masalah. Tapi yang lebih rajih wallahu alam adalah mengikut nisab perak. Yang kalau dihitung misalnya 1 gramnya 50.000, berarti nisabnya sekitar 29.750.000. Kalau kita punya tabungan sudah lewat 1 tahun tidak berubah, tidak berkurang, maka wajib dizakatkan. 29 juta zakatnya berapa sih Pak? Paling nggak ada 1 juta insya Allah. 2,5%, nggak ada 1 juta itu. 100 juta aja zakatnya 2.500.000. Ya sekitar 700.000 Pak. Sekitar 700.000 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, dan zakat itu tidak mengurangi harta kita Pak, tapi mensucikan harta kita, membersihkan harta kita. Apa yang kita keluarkan itu tidak mengurangi harta kita, bahkan Allah ganti berkali-kali lipat. Kita yakin saja apa yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga untuk mensucikan harta kita. Kemudian rukun yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, atau hal-hal yang dapat merusak puasa, berbohong, berkata kasar, ghibah misalnya. Semuanya harus ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Nah, seorang baru bisa dikatakan puasanya batal apabila memenuhi tiga syarat. Apa saja Pak? Yang pertama, dia tahu, dia berilmu, dia tahu kalau yang dia lakukan itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, dia sengaja melakukannya. Yang ketiga, dia melakukannya dengan kesadaran penuh. Kalau seandainya dia tidak tahu, misalnya kita di kampung yang gak ada masjidnya, gak ada orang azan, jam 5 kita masih makan, gak ada nih, jam gak ada, orang azan gak ada, jam 5, di waktu jam 5 kita masih makan, kita gak tahu kalau fajar udah terbit, puasa kita batal atau tidak? Tidak batal, karena kita tidak tahu. Yang kedua, sengaja. Misalnya biasanya di awal-awal puasa nih Mbak, awal-awal puasa siang-siang minum air nggak sengaja, puasanya batal atau enggak? Enggak batal. Kata Nabi SAW apa? Innama at'amahullahu wa saqah. Sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan memberi dia minum. Gimana kalau minum segelas, makan sepiring, terus minum es teh juga batal nggak puasanya Pak? Selama tidak sengaja tidak batal. Iya, sengaja makan tapi lupa kalau lagi puasa. Ayatnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Allah, janganlah Engkau berikan hukuman kepada kami apabila kami lupa dan kami salah. Kemudian syarat yang ketiga, dia melakukan dengan kesadaran penuh, tidak dipaksa. Contohnya gini, hubungan suami istri membatalkan puasa atau tidak Pak?
batal. Tapi kalau yang mau cuma si suami, istrinya dipaksa, pokoknya harus mau. Kira-kira puasa si istri batal atau enggak? Ah? Kalau mau ya batal, Pak. Tapi kalau tidak mau namun dipaksa oleh suaminya, maka puasanya tidak batal. Ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka ketika itu puasanya serta-merta langsung batal, otomatis langsung batal. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kenapa di sini disebutkan bagi yang mampu? Padahal ibadah yang lain juga harus berdasarkan kemampuan. Kita sholat berdasarkan kemampuan, Pak. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, miring. Gak mampu miring, tiduran. Semua ibadah berdasarkan kemampuan. Tapi kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan inistata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu? Kenapa dikhususkan haji di sini? Karena ibadah haji adalah ibadah yang berat. Semuanya dikorbankan, Pak. Waktu, uang, tenaga. Bagi yang sudah pernah haji mesti tahu. Gimana, Pak? Lamaan. Ya. Bagi yang sudah haji mesti tahu bagaimana keadaannya di sana. Tenaga sangat dikuras. Jalan berapa kilometer, panas-panas, berdesak-desakan. Apalagi jemaah haji dari Indonesia, Masya Allah kasihan banget. Kadang satu kasur kecil itu tidurnya gantian. Satu kasur buat 3 orang, 4 orang. Kalau yang hajinya haji plus, misalnya itu nggak masalah. Itu fasilitasnya bagus. Tapi yang hajinya haji reguler kita lihat. Satu tenda yang harusnya 50 diisi 100, diisi 150. Nunggunya 20 tahun, 30 tahun. Yang haji yang tua-tua, yang sudah berumur. Makanya di situ Nabi SAW menyebutkan inistata'ta ilaihi sabila. Nabi khususkan di sini ibadah haji dengan kemampuan, karena tidak semua orang mampu. Mungkin kita sekarang punya uang berapa, Pak? Haji reguler sekarang biayanya berapa? 28, 58. Mungkin kebanyakan kita di sini mampu kalau hanya 58 juta. Namun nanti apa? Nunggunya lagi. Belum nunggunya 30 tahun. Belum 30 tahun, kita kan nggak tahu kapan ajal datang. Kita nggak tahu kapan ajal datang. Apakah ketika sudah 20 tahun itu kita masih kuat atau kita masih hidup, kan kita nggak tahu. Makanya di sini Nabi sebutkan apa? Inistata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu. Namun ketika kita tidak mampu, baik dari segi harta, kemampuan ataupun waktu, maka itu sudah tidak menjadi kewajiban bagi kita. Nah sekarang gimana, Pak? Kita lihat kayak Abu Agil udah haji misalnya, Ustadz Agil udah haji, atau siapapun udah haji, teman-teman kita udah haji, tapi kita nggak mampu nih. Kita nggak mampu nih. Kita bisa kok, Pak, dapat pahala haji. Percaya nggak? Kita bisa dapat pahala haji tanpa pergi ke Mekah. Percaya nggak, Pak? Gimana caranya? Sholat subuh nggak pulang? Ya, di antara caranya adalah sholat subuh tidak pulang, dia khusyuk di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, kemudian setelah syuruk dia menunggu 15 menit sampai waktu dilarang sholat habis, kemudian dia sholat 2 rakaat. Pahalanya apa? Seperti haji dan umroh. Jadi kita yang belum mampu untuk berhaji maupun umroh, jangan bersedih, Pak. Kita tetap bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Bagaimana caranya? Setelah subuh jangan langsung pulang. Kita berzikir dulu, kita baca Al-Quran dulu sampai suruh. Berapa lama tuh kira-kira, Pak? Sejam paling. Sejam, 1,5 jam. Apalagi pas libur, kita ngejar apa pulang? Udah di masjid aja, baca Al-Quran, zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umroh. Kalau tiap hari kayak gitu, tiap hari kita haji, Pak. Tiap hari kita dapat pahala haji. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 pondasi agama kita yang harus kita jaga. Semakin kuat pondasi tadi, semakin kuat pula agama kita. Sekarang kita tanya diri kita, udah berapa lama kita Islam? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun.
Apakah semua pondasi ini kuat dari awal, Pak? Atau masih ada yang bolong-bolong? Apakah masih ada yang puasanya bolong-bolong, yang sholatnya masih asal-asalan, atau pondasinya udah kuat? Coba kita tanya diri kita, nggak usah dijawab di sini. Kita tanya hati kita masing-masing, pondasi kita udah kuat belum sebagai seorang muslim? Sholat kita yang 5 waktu itu apakah sudah full semuanya untuk Allah atau masih sibuk karena dunia? Puasa kita yang hanya 30 hari dari 365 hari yang kita punya, apakah lengkap semuanya dilakukan atau masih bolong-bolong? Zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal, apakah sudah ditunaikan atau belum? Jangan sampai nanti di hari akhir ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita face to face, berhadapan, nggak ada penerjemah. Ketika di hari akhir kelak kita langsung ngobrol sama Allah, nggak ada penerjemah, nggak ada perantara. Kita langsung ditanya oleh Allah, bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu yang sudah bertahun-tahun itu? Apakah semuanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban kita? Apakah kita bisa menjawab dengan yakin kalau semuanya sudah sempurna atau masih ada yang bolong-bolong? Kalau masih ada yang bolong-bolong, Pak, belum terlambat. Belum terlambat. Selama Allah masih mengizinkan kita untuk bernafas, selama matahari masih terbit dari barat, di timur. Tes, masih pada fokus apa enggak? Selama matahari masih terbit dari timur, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan naik level. Kita akan naik level. Dari yang awalnya Islam, kita naik ke iman. Kemudian kalau masih ada waktu, kita naik ke ihsan. Dan ini adalah level paling tingginya seorang muslim. Kita masih di level terendah nih sebagai Islam. Belum iman lagi, belum ihsan lagi. Ketika semuanya sudah kita ketahui, sudah kita terapkan, maka kita berada di level paling tinggi sebagai seorang muslim. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya pertanyaan, apabila Anda tahu jawabannya akan Anda jawab. Namun kalau tidak tahu mungkin akan kita pending di pertemuan berikutnya. Pada minggu lalu ada satu pertanyaan yang mungkin belum sempat Anda tanyakan, masalah sujud di akhir sholat. Apakah ada dalil khusus yang menyebutkan kalau sujud di akhir sholat itu boleh dilamakan? Ada yang nanya kemarin siapa, Pak? Gak ada ya? Kita jawab pertanyaannya. Untuk sujud di akhir, apakah ada dalil mengkhususkan untuk melamakan sujud di akhir? Allahu a'lam, setelah dicari tidak ada dalil khususnya. Namun ada suatu hadis dari Al-Barra bin Azib. Beliau menyampaikan, aku sholat bersama Rasulullah SAW. Aku sholat bersama Rasulullah SAW dan aku melihat Rasulullah SAW i'tidalnya, sujudnya, rukuknya, kemudian duduk di antara dua sujudnya itu sama dengan yang lain. Maksudnya durasinya sama. Sujud pertama dengan sujud kedua itu sama. Sujud di rakaat pertama dengan rakaat kedua itu sama. Sujud pertama dengan rakaat terakhir itu sama. Itu di hadis Al-Barra bin Azib. Jadi apakah boleh kita melamakan sujud? Boleh, tidak ada larangannya. Tidak masalah kita panjangkan sujud di rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat terakhir, tidak masalah. Namun apa? Kita tidak boleh meyakini kalau itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Hadisnya umum. Kata Nabi SAW, sujud adalah keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah apapun dalam keadaan itu. Sujud adalah kondisi di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun permintaan kita, apapun hajat kita, kita sampaikan. Baik itu di sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, ataupun sujud rakaat terakhir. Namun untuk mengkhususkan sujud di rakaat terakhir dipanjangkan itu tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Betul Pak, bagi yang punya pertanyaan. Kitab hadis yang dipastikan di dalamnya hadisnya sahih hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim.
Adapun kitab-kitab yang lain itu harus kita pelajari dulu sanadnya. Kita lihat apakah sanadnya bermasalah atau tidak. Kita lihat apakah di dalam sanadnya ada lemahnya atau tidak, ada cacatnya atau tidak. Ketika tidak ada cacatnya, baru kita bisa hukumi hadis ini sahih. Tapi kalau hadisnya datang dari Bukhari dan Muslim, diriwayatkan misalnya di akhir hadis nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya, atau hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim, itu kita tidak perlu ragu, Pak. Insya Allah semua hadis dalam dua kitab itu sahih. Allahu a'lam. Mengotak-atik maksudnya gimana tuh? Mengotak-atik itu maksudnya mempelajari sanadnya, mentahkiknya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sahih atau di dalam aplikasi Jami' Sahihain atau di dalam aplikasi Jami' Kutub Tis'ah, Kutub Sittah, itu kalau ada hadis dari Bukhari dan Muslim, langsung di dalamnya tulisannya apa? Hukumnya tidak perlu dicari hukumnya. Ulama-ulama pun sudah tahu, Pak. Baik ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin sudah tahu kalau itu hadis dari Bukhari dan Muslim tidak perlu dipelajari lagi sanadnya. Itu pasti sahih. Namun ketika ada hadis dari yang lain, dari Abu Daud misalnya, atau Ibnu Majah atau An-Nasai, atau di Musnad Imam Ahmad, itu tidak masalah kita mempelajari sanadnya karena belum tentu hadis-hadis yang di situ semuanya sahih. Tapi kalau dalam Bukhari dan Muslim insya Allah semuanya sahih. Allahu a'lam. Betul, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terus kalau kita mengangkat takbir, kan posisi kita. Kalau sapi ini yang cuma saya itu ketika dia merukuk dengan sekarang. Terus kalau kita kan nggak umur, sapi kita. Itu pertanyaan saya. Apakah sebetulnya masa kita karena saya dalam sekali
Ustaz sendiri jelas ada orang Ustaz ini Ustaznya ini sapinya apa perdana atau kami dalam jadi apakah memang harus mutlak mengikut masalah itu atau seperti apa? Bisa tidak? Ya. Jadi maksudnya keuntungan kita kalau kita harus mengikut mazhab itu kan hukum. Sementara kita ini kan sudah tahu lagi. Kita misalnya wudhu, ketika kita mengaku kan, kita di sampingnya. Ketika wudhu kan kita sudah ikut. Ketika wudhu kita tak ikut. Ya pendapatnya Imam Syafi'i kan. Ketika rukuk, ketika mau rukuk ya, rukuk kan kalau kita pakai hadis yang mengangkat tangan itu pada posisi dia mungkin bisa mengerti seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mazhab antara Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi itu adalah masalah khilafiyah di dalam furu'. Dalam furu' maksudnya adalah bagian-bagian kecil dari fikih. Bukan di dalam usulnya, bukan dalam masalah akidah. Dan kata sebagian ulama, khilaf itu rahmat. Perbedaan pendapat antara para ulama itu rahmat. Setiap ulama punya dalilnya masing-masing. Kenapa Syafi'i mengatakan seperti ini? Karena dia punya dalil. Kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti ini? Karena dia punya dalil. Nah, sebagai kita yang belum mencapai derajat mustahid dan tidak bisa mengambil kesimpulan dari dalil itu sendiri, kita harus bermadhab. Baik kita mengambil mazhabnya Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki atau Hanafi. Ketika kita tidak tahu. Namun ketika kita tahu misalnya ternyata udah ada nih ulama yang membahas tentang ini. Misalnya dalam masalah jahar dalam membaca bismillah misalnya. Sudah ada yang membahas, oh ternyata hadis yang ini lebih rojih. Itu tidak masalah kita amalkan yang lebih rojih. Namun kembali lagi ke tadi, ke masalah umumnya. Ketika kita tidak tahu, kita harus bermadhab. Kita harus mengikuti mazhab baik Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki. Itu dalam perkara yang kita tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, itu tidak masalah mengambil pendapat lain. Contohnya seperti ini. Kita tawaf. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu atau tidak? Kalau dalam tawaf wudu batal, tawafnya batal atau tidak? Tawaf itu sama seperti sholat, Pak. Kalau di tengah-tengah wudunya batal, berarti kita harus ngulang dari awal. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan pendapatnya Syafi'i, bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu, tawaf kita nggak selesai-selesai. Karena berdesak-desakan ketika itu. Pasti bersentuhan dengan lawan jenis. Makanya kata para ulama, ketika di suatu keadaan kita tidak bisa berpegang teguh dengan mazhab kita, tidak masalah mengambil pendapat dari mazhab lain selama pendapatnya lebih kuat, dalilnya lebih kuat. Namun tidak boleh juga kita menjadi orang yang tatabu rukhos, mencari-cari keringanan. Oh di mazhab ini boleh kok kita ambil yang ini, kita comot yang ini, kita comot yang ini. Contohnya nih dalam masalah wali nikah. Di dalam mazhab Hanafi itu boleh nikah tanpa wali. Kita tahu dalam mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali, kita ambil pendapat itu aja lah. Nah ini tidak boleh. Namun ketika kita tahu, misalnya ya, kita bermazhab Syafi'i, kita tahu ada pendapat dari mazhab Hambali yang dalilnya lebih kuat, kita tidak masalah mengambil itu. Namun pada dasarnya mazhab kita Syafi'i misalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak mutlak, Pak. Padahal Imam Syafi'i berkata idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih maka itu madhabku. Jadi selama kita menerapkan hadis sahih walaupun itu tidak ada di mazhab Syafi'i, kita tetap berada di mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i berkata idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih
maka itu adalah madhab. Tidak masalah kita mengambil pendapat dari mazhab yang lain. Tapi Masya Allah, di Saudi itu kebanyakan ulama bermadhab Hambali. Dosen saya, Syekh Ana di Zulfi juga bermadhab Hambali. Namun apakah beliau mengarahkan murid-muridnya untuk bermadhab Hambali? Tidak. Yang beliau arahkan apa? Kita pelajari madhab orang yang ada di tempat kita. Di Indonesia kebanyakan apa mayoritasnya? Syafi'i. Orang-orang Indonesia sama beliau diarahkan untuk belajar mazhab Syafi'i, menguasai mazhab Syafi'i. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Betul. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz. Tadi kan dijelasin untuk konsekuensi syahadat, yaitu menghormati hadis. Untuk menghormati hadis sendiri sama dengan menghormati Al-Quran atau berbeda Ustaz? Kalau sama, boleh dijelaskan tidak Ustaz? Ada pada menghormati hadis atau Al-Quran itu apa saja? Terus yang kedua, untuk Al-Quran sendiri, jika kita membacanya, terkadang hati tiba-tiba ingin membaca Al-Quran, tapi kondisi kita lagi tanggung kerja apapun itu tidak sempat buru-buru. Apa boleh? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, apakah menghormati hadis sama seperti menghormati Al-Quran? Al-Quran dan hadis itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Namun perbedaannya antara Al-Quran dan hadis, ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapat pahala. Ada pahala yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi hadis tidak ada. Kemudian membaca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan junub ataupun haid. Memegang Al-Quran, megang hadis boleh. Itu bedanya. Ulama terdahulu, Imam Malik misalnya, sebelum beliau menyampaikan hadis, itu beliau mandi, beliau membersihkan badan, beliau pakai pakaian yang paling rapi, yang paling bagus, beliau pakai minyak wangi. Karena apa? Karena beliau sangat menghormati hadis Nabi SAW. Begini bentuk penghormatan para ulama terhadap hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan kita. Ketika kita disampaikan hadis, kita dengarkan. Ketika kita membaca hadis, kita pahami. Kita pahami maknanya, kita hormati isinya, kita dengarkan, kita patuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, apakah membaca Al-Quran disyaratkan harus dalam keadaan suci atau berwudu? Di sini ada khilaf dari para ulama. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Di sini ada khilaf dari ulama tafsir. Apakah maksudnya orang-orang bersuci ini adalah orang-orang yang dalam keadaan wudu atau itu para malaikat? Namun wallahu alam, yang ana pahami dan ana ambil pendapat bahwasanya yang dimaksud mutahharun di sini adalah para malaikat. Para malaikat. Jadi tidak masalah bagi kita ketika dalam keadaan tidak berwudu untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Awal yang setahu saya sih biasanya Ustaz itu kebanyakan yang menekankan harus berdalil dengan dalil yang lebih kuat, bukan kepada malah seolah melarang madhab gitu. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, yang boleh mengambil faedah dari hadis langsung atau dari dalil langsung hanyalah orang-orang yang sudah sampai ke derajat mujtahid. Dan para ulama madhab, para imam-imam madhab itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke derajat mujtahid. Mereka menguasai bahasa Arab, mereka menguasai nahwu sharaf, mereka menguasai usul fiqh, mereka menguasai fikih. Maka baru bisa disebut orang yang mujtahid, baru bisa langsung mengambil kesimpulan dari sebuah dalil. Sedangkan kita bahasa Arab aja nggak paham.
fikih mungkin yang kita pahami hanya segala garis besar, yang dalam-dalamnya belum, apalagi usul fikih. Kalau memang kita ketahui dalilnya itu sahih, dan kita pelajari syarahnya, kita baca syarahnya dari kitab-kitab para ulama, dan kita dapati kalau memang dalilnya sahih dan bisa diterapkan, itu tidak masalah. Namun ketika kita tidak punya kemampuan itu, kita tidak punya akses untuk tahu dalil ini sahih atau tidak, kita tidak punya akses untuk membaca syarah dari dalil ini misalnya, maka kita kembali ke apa? Kembali ke madhab. Karena imam-imam madhab adalah orang-orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid. Dan apabila orang beristihad, seorang mujtahid beristihad, kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Sedangkan kita yang belum sampai derajat istihad ini, yang tidak punya akses untuk mengetahui dalil ini sahih atau tidak, ya kalau kita punya akses tidak masalah. Tidak masalah, kita terapkan hadis yang lebih kuat, tidak masalah. Kita terapkan dalil yang lebih kuat, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak punya akses, kita kembali lagi kepada imam madhab. Justru dari situ penekanannya, jadi soal boleh bukan harus gitu, harus kita udah tahu boleh bukan harus. Ya. Pada asalnya kita harus bermadhab pada asal. Namun ketika kita sudah mempelajari dalil yang lebih kuat, misalnya pendapat di mazhab Hambali atau di mazhab Syafi'i dalam masalah ini lebih kuat, dalilnya lebih kuat, syarahnya jelas, kita tidak masalah mengambil pendapat dari mazhab lain. Namun ketika kita tidak punya akses untuk itu semua, kembali lagi kita harus bermazhab. Allahu a'lam. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai saat ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang masih mengganjal di hati kita tentang rukun-rukun Islam bisa hilang. Semoga setelah ini kita bisa menerapkan semua rukun Islam dengan sempurna, dan kita bisa naik ke level berikutnya sebagai seorang yang beriman. Allahu a'lam, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.